kesehatan dan kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini kita sedang dapat sudah mampu memulai pembelajaran pada kegiatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak minta mohon kita berdoa untuk mendapat berkah dari apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Silakan pimpin doanya. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapat berkah di sisi Allah SWT dan menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Nah, sebelum itu Bapak coba melihat absen siswa pada hari ini. Saya melihat tahu siapa-siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Bapak panggil satu-satu ya. Fadlul Lil Fajar hadir. Muhammad Arzam, Musdar, Sahril, Tunggu Rafi Ardiansyah, Ahmad Zaman, Ayu, Jura, Jahara. Oke. Berarti yang hadir pada pagi hari ini ada 4 ya. Pagi hari ini kita akan belajar, tapi sebelumnya masih ingat pembelajaran sebelumnya? Apa yang sudah kita belajar sebelumnya? Ya? Tentang pemilihan. Hari ini baru pemilihan. Sebelumnya yang minggu kemarin kita belajar? Ya. Baik. Ada yang ingin bertanya tentang pertemuan kita hari ini? Mau ngapain kita? Mau belajar apa itu? Pendidikan. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyiapan tempat didik, penyiapan tempat pendidikan, di mana dalam kegiatan usaha budidaya pertanian itu sangat ditentukan oleh bibit tanaman. Nah, bibit tanaman itu harus kita siapkan yang pertama dulu tempatnya. Tempatnya yang harus kita siapkan. Jadi tempat pembibitan itu penting. Nah, yang perlu siswa-siswi ketahui sekalian, kita pada hari ini belajar dengan kompetensi dasarnya itu menganalisis teknik penyiapan tempat pembibitan. Itu untuk pengetahuannya, untuk keterampilannya bagaimana kita akan menunjukkan teknik-teknik penyiapan tempat pembibitan, di mana indikator pencapaiannya lebih kepada yang pertama bagaimana siswa-siswi atau peserta didik lebih memahami teknik penyiapan tempat pembibitan. Terus yang selanjutnya menganalisis teknik tempat pembibitan. Selanjutnya itu memilih teknik tempat pembibitan. Yang terakhir di keterampilannya menunjukkan teknik penyiapan tempat pembibitan. Dengan tujuan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan dengan memahami bahwa peserta didik akan nantinya mampu memahami teknik penyiapan tempat pembibitan. Itu tujuan pertama. Tujuan selanjutnya bagaimana kita melalui kegiatan mengamati nanti peserta didik mampu menganalisis tempat pembibitan. Yang selanjutnya itu nanti siswa diharapkan dalam kegiatan mengamati nanti mampu memilih teknik penyiapan tempat pembibitan. Nah, pada kegiatan keterampilannya dalam kegiatan demonstrasi nanti yang akan kita buat model tempat pembibitannya, bagaimana kita tunjukkan tempat pembibitannya. Pada kegiatan demonstrasi nanti diharapkan peserta didik mampu menunjukkan teknik penyiapan tempat pembibitan. Nah, itu
yang akan nanti kalian pahami setelah pembelajaran pada kegiatan pagi hari ini, yaitu penyiapan gempa bumi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sebelum Bapak kasih materi terhadap penyiapan gempa bumi, nah, Bapak akan coba menampilkan sebuah video. Bagaimana video ini yang Bapak ambil di sumber yang lain, yang nanti bagaimana kita bisa mampu mengetahui, menganalisis, memilih, kemudian melakukan penyiapan terhadap gempa bumi. Ini videonya jangan Bapak potong. Oke, sampai sini. Apa yang bisa kalian pahami terhadap penjelasan dengan proses penyiapan gempa bumi? Ada? Dari hasil amatan tadi, video tadi. Ada? Emang Pak harus pakai begitu? Hah? Emang harus pakai begitu? Tidak mesti harus pakai harus yang seperti itu. Tapi itu salah satu teknik atau cara menggunakan alat-alat dalam penyiapan gempa bumi yang sangat sederhana. Tuh. Kemudian kita coba lihat sedikit lagi. Nah, ini.
Oke, sampai di sini dulu. Apa yang bisa dipahami dari hasil latihan video tadi? Kalau tidak pakai itu apa? Bisa. Kalau tidak dipakai kayu bisa. Ini kan yang sederhana tadi kan? Yang sederhana. Tapi kalau mau yang lebih bagus lagi bisa. Itu bisa dirancang dengan besi. Dengan besi. Seperti kalau kalian pernah lihat yang namanya greenhouse, pernah dengar? Bangunan greenhouse yang ada besi, ada semacam kelambu. Pernah lihat? Nah, itu juga bagian daripada tempat pembibitan. Tapi itu sudah permanen. Sudah permanen namanya. Ya? Itu sudah permanen. Nah, itu sudah permanen. Kita lihat sedikit lagi. Sedikit lagi videonya. Ini lebih kepada bagaimana membuat secara keseluruhan, ya. Bagaimana membuat sebelum kita masuk ke materi, ya. Oke, kita anggap selesai dengan video ini, ya kan? Dari amatan video tadi, apa yang bisa dipahami? Nah, bisa jadi itu kan nanti ada yang namanya naungan, ada bentuknya. Kalau bahasa kita itu disebut dengan naungan. Selain itu, tahu apa manfaat dari tempat pembibitan kemudian naungan dari tempat pembibitan itu? Dari awal bisa jadi. Kemudian itu salah satunya nantinya itu menjaga kelembaban tempat
sehingga pertumbuhan benih nanti ya, pertumbuhan bibit bisa maksimal. Salah satunya seperti itu. Oke, untuk videonya kita cukupkan di sini. Untuk selanjutnya kita akan coba lihat sedikit materi terhadap bagaimana tempat penyiapan tempat pembibitan ini sendiri. Nah, ini materinya. Bapak tampilkan materinya. Ini nanti Bapak jelaskan. Yang tidak kira-kira yang tidak siswa-siswi anak-anak Bapak yang kurang dipahami, langsung bisa ditanyakan. Ya, Baik Bapak. ini salah satu lahan yang digunakan untuk penyiapan tempat pembibitan, di mana lahan tersebut harus dibersihkan dulu. Bersihkan dahulu, kemudian dibuang semua-semuanya, rumahnya dibuang semua, dirapikan, dibersihkan, kemudian nanti baru dibuat yang tempat tadi, dibuat tiang-tiangnya untuk daun-daunan. Ya, tuh kita coba lihat sedikit materi terhadap apa saja yang harus dilakukan pada kegiatan penyiapan tempat pembibitan ini. Ini kompetensi dasarnya yang Bapak jelaskan tadi, di mana yang pertama menganalisis penyiapan tempat pembibitan, yang kedua itu menunjukkan teknik penyiapan tempat pembibitan. Terus ini indikator pencapaiannya. Yang pertama memahami seperti Bapak jelaskan tadi. Ini dia. Nah, ini dia. Memahami, menganalisis, memilih, menunjukkan. Oke, ini tujuannya. Tujuannya. Nah, ini tujuannya. Bisa lihat kan? Nah, ini tujuannya. Yang pertama mampu memahami teknik penyiapan pembibitan, yang kedua mengamati, ini mampu menganalisis, yang ketiga apa? Memilih, yang keempat pada kegiatan penampilan dari demokrasi dan sekali mampu menunjukkan tempat pembibitan. Nah, ini salah satu penyiapan, contoh penyiapan tempat pembibitan di mana kegiatan yang pertama dilakukan yaitu pembersihan lahan. Nah, kita coba lihat penyiapan materinya, penyiapan tempat pembibitan. Ini semacam pendahuluan atau latar belakang bagaimana. Nah, pembibitan itu merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam budidaya tanaman. Bibit itu, tempat bibit itu atau tempat semai bibit yang biasanya kita bahasakan itu merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam budidaya tanaman. Tujuannya apa? Tujuan pembibitan adalah menyediakan bibit yang baik Dan normal. sehat, seragam, dan normal pertumbuhannya dengan menggunakan sarana yang memadai dengan waktu dan jumlah yang membedakan, seperti yang tadi disampaikan dalam video itu. Membuat tempat pembibitan yang sederhana, jadi tidak perlu, yang penting tempat itu bisa menjaga, salah satunya bisa menjaga kelembaban tempat sehingga pertumbuhan bibit tanaman itu lebih normal. Nah, tempat persemaian merupakan salah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan persemaian benih kecambah, menyapi bibit yang bersifat sementara sampai menjadi bibit siap tanam di lahan. Nah, itu tempat tadi, ya, tempat tadi. Persiapan tempat persemaian ditentukan berdasarkan data hasil pengukuran ketinggian tempat, kecepatan angin dan jarak sumber air sesuai dengan persyaratan persemaian. Mendesain tempat persemaian harus didahului dengan penentuan luas persemaian berdasarkan target produksi. Maksudnya ini, dalam persiapan tempat pembibitan tersebut kita harus melihat dulu itu tempatnya di mana, ketinggiannya di mana. Ketinggian ini ketinggian
di atas permukaan laut. Misalnya kita mau membuat pembibitan kopi misalnya. Kopi nggak mungkin di pinggir laut karena dia butuh kelembaban yang tinggi, yang dingin. Begitu juga. Kemudian juga yang selanjutnya yang harus ditentukan luas yang akan kita tanam. Luas yang akan kita tanam di lahan itu seberapa besar, kemudian baru kita tentukan jumlah bibit dan luas tempat bibitnya. Berapa jumlah bibit yang akan kita semaikan? Kalau misalnya kita mau semai bibit 1000 misalnya, kan nggak mungkin kita buat tempat persemaian gitu. Nah, selanjutnya untuk mendukung keberhasilan kegiatan pembibitan itu tadi, maka terlebih dahulu perlu mempersiapkan tempat pembibitan dalam menyiapkan tempat pembibitan, lahan tersebut harus dibersihkan dari benda-benda yang mengganggu tanaman. Nah, itu yang harus kita lakukan. Seperti tadi kegiatan foto tadi, itu ada kegiatan pembersihan karena itu untuk meminimalisir gangguan dari jenis walaupun ukuran tempat pembibitan itu membuat. Kemudian dalam memilih tempat pembibitan juga perlu diperhatikan terhadap kriteria tempat pembibitan, yaitu yang pertama, nah ini yang perlu kalian perhatikan. Nanti ketika kalian buat tempat pembibitan, yang perlu diperhatikan yang pertama sekali adalah ini dekat dengan sumber air. Jadi jangan dibuat tempat pembibitan di sini, sumber air di sebelah sana. Itu akan membuat kita yang kesulitan. Kemudian dekat dengan jalan. Kenapa harus dekat dengan jalan? Supaya pada saat pengambilan atau apa itu lebih mudah. Aman dari gangguan hewan maupun manusia. Nah, itu yang minimal harus kita paham, ya kan? Kemudian mendapat kecukupan sinar matahari. Nah, tempat pembibitan itu juga harus mendapat sinar matahari. Misalnya kita buat matahari kan dia terbit dari arah timur ke barat. Kita buat tempat pembibitan dengan arah yang bersamaan, di mana fungsinya nanti pada saat matahari terbit itu penyiaran juga bisa langsung ke bibit. Kemudian drainase yang baik dengan kondisi tanah yang subur. Drainase ini lebih kepada bagaimana tempat itu tidak tergenang air nantinya. Kalau nanti tempat tergenang air maka bibitnya juga akan mati. Nah, itu selanjutnya. Nah, teknik pembersihan tempat ini yang tadi. Nah, ini salah satu teknik pembersihan tempat di mana tanaman yang tidak diperlukan dibuang dari lahan tempat pembibitan, itu sudah pasti. Seperti rumput, gulma, membersihkan gulma dan sisa-sisa tanaman yang tadi. Nah, ini nanti kalau tidak dibersihkan dapat mengganggu pertumbuhan atau dapat mengganggu tempat pembibitan itu sendiri. Selanjutnya mengumpulkan benda-benda yang dapat mengganggu tempat pembibitan dan pertumbuhan bibit. Itu juga harus dibersihkan. Selanjutnya, ini jenis dan ukuran tempat pembibitan. Nah, untuk ukuran tempat bibit pembibitan biasanya tergantung dari kebutuhan bibit yang akan diperbanyak. Seperti satu misalnya ukuran kotak berdasarkan pada jumlah kebutuhan bibit yang akan disemai. Kalau bibit ini disemai atau tempat pembibitan dibuat dalam bentuk kotak. Dalam bentuk kotak. Paham bentuk kotak? Paham? Bagaimana bentuk kotak? Bentuk dong seperti ini. Ya? Nah, terus yang selanjutnya itu membuat bedengan dengan ukuran panjang kali lebar tergantung kondisi lahan. Ini tempat pembibitan lebih kepada
kondisi lahan atau pembuatannya di tanah langsung dengan cara membuat bedeng. Paham? Paham kan? Oke. Selanjutnya bentuk bak dengan menggunakan batu bata. Bentuk bak. Paham bak? Tahu bak apa itu bak? Ini. Hah? Ini. Kayak tulang ya kan? Ya. Sedang dia ini menggunakan kantong polybag. Polybag tahu polybag? Tahu. Nah, itu jenis dan ukuran tempat pembibitan. Ada berdasarkan kotak, ada yang modelnya bentuk kotak, jenisnya kotak, ada yang jenisnya langsung di tanah itu dengan ukuran panjang kali lebar dibentuk dalam bentuk bedengan. Kemudian ada dalam bentuk bak dibuat khusus baknya, ya kan? Dibuat khusus baknya. Kemudian ada dalam box polybag. Itu jenis dan ukuran tempat. Selanjutnya, nah teknik penyiapan tempat pembibitan. Nah, ini adalah tempat pembibitan yang sudah disiapkan. Bisa dilihat? Bisa? Sebelum Bapak melanjutkan, apa yang bisa kalian pahami dengan gambar ini? Semuanya terjaga. Hah? Semuanya terjaga. Terus, Menghasilkan buah. kalau dari tempatnya, Tempatnya bagus, bagus. tapi tidak melemah. Sederhana tidak? Sederhana. Sederhana. Tuh. Nah, tempat pembibitan dalam bentuk kotak. Nih, tempat ini biasanya dibuat dari kayu papan dengan ukuran tergantung dari jenis tanaman yang akan dibibit atau disemai dengan cara vegetatif. Ya. Selanjutnya, nah ini tempat pembibitan dalam dengan bentuk bak. Nah ini dia. Tempat pembibitan ini biasanya dibuat dengan menggunakan batu bata, semen, pasir, dan fiber dengan ukuran 1 sampai 1,5 meter, tinggi 20 cm, panjang 10 meter, atau juga tergantung tempat kebutuhan bibit yang akan dibutuhkan. Nah itu dia. Itu dalam bentuk bak. Kalau untuk tempat pembibitan dalam bentuk bedengan seperti ini. Ini kalau di daerah di lingkungan kita ini sering kita lihat. Jadi enggak menggenang air. Ya, tingginya 25 sampai 30 cm. Itu lebarnya bedengan 90 sampai 100 cm. Itu bedeng antara bedeng itu jaraknya lebih dari biasanya dilakukan 30 sampai 50 cm. Nah, panjangnya tergantung lahan. Misalnya mau dibuat ada lahan misalnya 10 meter, maka panjangnya 10 meter. Ada membuat rencana misalnya membuat berarti 20 meter, berarti harus cari lahan yang panjangnya 20 meter. Itu untuk tempat pembibitan yang bentuknya bedengan. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, ini tempat pembibitan dalam bentuk polybag. Nah, ini dia. Untuk pembibitan dengan plastik atau polybag ada beberapa ukuran yang bisa digunakan, yaitu mulai dari 10 cm, 40 cm. Untuk pemilihan ukuran polybag ini disesuaikan dengan peruntukan dan pembibitan tanaman secara vegetatif. Nah, kebutuhan polybag ini juga harus dilihat dari seberapa besar bibit tanaman tersebut yang akan dibibitkan di dalam polybag. Jadi, kalau bibitnya kecil maka polybagnya bisa kecil. Jadi seperti itu. Nah,
Ini materi yang kita sampaikan. Nah, kalau ini tanah kering, tanah yang ideal sebagai tempat pembibitan tanaman adalah tanah yang subur. Ini salah satunya lupa. Yang jelas kalau sudah dibuat seperti ini bisa jadi tanahnya subur, atau nanti ada penambahan unsur-unsur hara atau bentuk yang akan digunakan untuk pelajaran dan memaksimalkan pertumbuhan bibit yang akan dibibitkan di lahan ini. Jadi tanah subur menggunakan dengan untuk koleksi pohon itu. Kalau yang ini iklimnya seperti apa? Iklim yang ideal untuk tempat pembibitan adalah daerah yang bersuhu udara sejuk. Kenapa saudara sejuk? Lembab, udara yang relatif tinggi, serta curah hujan yang cukup. Hal ini agar menunjang pertumbuhan awal bibit tanaman itu secara maksimal. Nah, ini perlu iklim yang bagus, yang sejuk, yang lembab, dengan kelembapan udara yang relatif tinggi serta curah hujan yang cukup. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memaksimalkan pertumbuhan bibit. Nah, itu. Terus yang terakhir, nah, dalam kegiatan penyiapan tempat pembibitan juga perlu sumber daya produksi. Apa saja sumber daya produksi? Bisa jadi sumber daya produksi itu dari manusia yang terakhir. Untuk apa? Yang pertama, setidaknya dengan sumber daya manusia yang terakhir, tempat pembibitan itu bisa dibuat dengan bagus walaupun dalam bentuk sederhana. Jadi tidak asal-asalan pembuatan tempat pembibitan. Nah, jadi seperti itu. Harus rajin. Rajin ini kenapa? Biar tidak setelah kita buat tempat pembibitan, kita semai bibit di situ, ya kita biarin. Pemeliharaan tidak ada, penyiraman tidak ada, kita tidak pernah mengontrol bagaimana sudah bibit itu tumbuh apa tidak. Nah, itu. Nah, yang terakhir kita harus cinta dengan tanaman. Kenapa harus cinta dengan tanaman? Ya, setidaknya ini bisa. Kalau kita sudah cinta dengan tanaman, sudah pasti kita akan melakukan setiap kebutuhan yang diperlukan oleh tanaman tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kegemaran terhadap tanaman memiliki arti penting karena pada hakikatnya tanaman adalah makhluk hidup yang penanganannya memerlukan perhatian khusus. Jadi sama, kita harus gemar, harus cinta dengan tanaman. Karena tanaman juga makhluk hidup, perlu makan dan minum. Jika makanannya tidak cukup dengan yang dia cari sendiri melalui unsur hara yang dia dapat, maka tidak perlu menambahkan. Jadi seperti itu. Nah, ini sekian untuk penyiapan tempat pembibitan. Oke, di sini ada pertanyaan? Itu Pak, alat sederhana semua. Alat yang sederhana. Kita coba menciptakan alat yang sederhana. Oke? Kalau modern ini. Kalau modern pasti ada pipa, ada besi-besi yang akan kita gunakan. Kalau modern. Nah, kita selesai dengan materi pada hari ini. Untuk sementara ini sambil kita duduk, Bapak membagikan RKPD-nya yang nanti akan dikerjakan setelah kita melakukan demonstrasi bagaimana penyiapan tempat pembibitan. Nanti RKPD ini setelah itu akan kita selesaikan dijawab. Nanti ya dijawab. Nah, sekarang sebelum kita melakukan demonstrasi penyiapan tempat, ada yang bertanya? Ada yang bertanya?
pembibitan itu menarik, maka harus menggunakan peralatan yang modern. Misalnya, kayu diganti dengan tembok atau kawat dan penutupnya dengan daungan dengan panel. Ada tambahan? Ada tambahan lagi? Waduh? Nggak ada? Zaman? Belum zaman? Uskur? Nggak ada. Nah, itu salah satu bagaimana kita untuk mempercantik atau memperindah tempat pembibitan. Tempat pembibitan itu yang sederhana. Walaupun sederhana kita menggunakan bambu, juga bisa kita buat seindah-indah mungkin. Yang penting desain tempat pembibitan itu harus maksimal. Maka belum yang tadi ini tadi sumber daya manusia. Nah, bisa dipahami? Oke. Nah, untuk selanjutnya kita coba mendemonstrasikan bagaimana penyiapan tempat pembibitan itu. Bapak sudah siapkan itu alat. Nanti coba kalian demonstrasikan secara bersama-sama. Semua kita bersama-sama demonstrasikan. Setelah nanti kalian demonstrasikan, setelah itu nanti kalian jawab dengan ini. Dan nantinya bagaimana yang kalian buat hasil demonstrasi ini nanti dibuat di rumah masing-masing dalam bentuk sederhana, difoto, divideokan barang 2 menit, dikirim ke Bapak untuk menjadi sebuah penilaian dari hasil karya anak-anak sekalian. Bisa dipahami? Harus pulang ke ini, Pak. Tidak mesti. Yang penting kalian tahu bagaimana membuat tempat pembibitan itu. Kalau misalnya ini Tiangnya dasarnya belum plastik, bisa. boleh. Bisa. Oke, silakan. Silakan ambil ini. Ini hanya semacam hanya untuk demonstrasi atau simulasi yang akan kita buat. Silakan anak-anak ambil. Yang akan kita buat. Di situ aja buat di meja ini. Ambil. Bawa ke situ semua. Nah, minimal dibuat seperti yang setidaknya di situ aja setidaknya. Setidaknya dibuat seperti yang kita lihat di video tadi. Oke, bisa dipahami? Dan itu ada yang tidak. Yang model yang tiap. Ini yang tiap. Ini. Lihat. Udah di mana? Udah. Udah ada. Nah, terus itu. Terus gimana? Seperti apa lagi kita buat? Itunya, dinding. Dindingnya dulu. Buat. Bisa dipercepat? Tanda dulu. Bandingkan. Mungkin nanti akan kalian pahami bagaimana cara membuat tempat pembibitan. Ini salah satu model dari demonstrasi kita, di mana nanti anak-anak bisa melakukan di rumah. Coba uskur ikat yang kuat.
Sudah sampai mana? Oke, coba dua. Nah. Terus oke. Terus nggak bedanya nanti akan Gak apa-apa. Itu kan untuk contoh. Contoh. Yang bagus nanti kalian buat di rumah, divideokan barang 2 menit, 3 menit, kemudian difoto hasilnya, kirim ke bapak. Padahal buat di sana. Yang penting kalian coba buat dulu. Gitu. Ini bagian untuk penilaian kalian nantinya. Ini untuk boleh. Silakan berkreasi.
penutup lainnya yang sederhana. Misalnya bisa jadi dari daun inyur. Boleh. Boleh seperti itu. Tapi ya, itu ada pisau tuh. Sebelah sini itu ada pisau tuh buat panjang dipotong. Terus bisa dari luar, bisa dari dalam. Mana lebih bagus? Bagusnya lebih dalam biar ini kuat. Ya. Oke, selesai. Bisa diselesaikan? Bisa. Oke, coba lihat. Sudah. Nah, Ya kan. satu lagi isinya. Oh, sampai besok di Oke.
kan bagian dari demonstrasi hari ini yang nanti di rumah kalian akan membuat tempat pembibitan seperti yang akan direncanakan, terus divideokan sekarang 2 atau 3 menit, dikirim ke Bapak dan foto ya, dan foto. Oke, siap, selesai. Oke, nah, coba angkat ke sini. Kalau sudah selesai, nah ini nantinya apa yang kita taruh di dalam ini? Bibit atau polybag. Oke, ya. Oke, ini salah satu contoh tempat pembibitan yang akan kita gunakan. Sedikit Bapak jelaskan sekali lagi ya. Di rumah nanti kalian pulang dari sini buat di rumah masing-masing tempat pembibitan, baik seperti gambar di video tadi atau seperti yang kalian buat saya demonstrasikan tadi, ya kan? Nanti divideokan sekitar 3 menit, 2 menit atau 3 menit, kemudian difoto, dikirim untuk Bapak sebagai menjadi bahan penilaian Bapak untuk kalian. Makin lebih bagus, makin banyak nilai. Ya, oke. Terus setelah itu Bapak sudah berikan RKPD-nya. Silahkan diselesaikan, dijawab, dibuat RKPD apa-apa yang sudah kita belajar hari ini. Di situ ada langkah-langkahnya. Di belakang itu, di depan satu lagi. Nah, Ini Pak yang nomor ini Pak di sini Pak. mana yuk? Baca langkah-langkahnya. Bagaimana? Bisa kan?
Gimana sudah? Sudah? Kalau sudah kumpul, kumpul, kumpul. Oke, kumpul. Oke. Ayo sudah. Dah yuk. Dah kumpul. Sudah. Oke. Nah, kita sudah mengerjakan KPD-nya untuk pembelajaran kali ini. Nanti akan Bapak lihat lagi. Selanjutnya dari hasil pembelajaran kita hari ini, kita coba mempresentasikan apa yang bisa dipahami dari pertama sampai akhir dari pembelajaran kita ini. Siapa yang mempresentasikan? Raffi bisa? Presentasi. Ayo Raffi. Silakan Raffi. Silakan. Assalamualaikum. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang
pembibitan. 40 bintang. Hmm. Ada di Polybag dan di Danau. Ada lagi? Ya. Oh, ada. Apa lagi? Harus membuat naungan. Nah. Sudah? Ya. Sudah lagi. Terima kasih Hamdi. Ya. Terima kasih. Nah, yang perlu diketahui dalam pembuatan tempat pembibitan itu yang paling penting adalah bagaimana tempat pembibitan harus bebas dari gangguan ulma, gangguan hewan, gangguan manusia. Terus dekat dengan jalan, dekat dengan irigasi, dekat dengan air. Kemudian drainasenya harus bagus, ya kan? Bagus ya. Supaya kenapa? Supaya Menghasilkan bibit yang lama sehat. yang normal dan sehat. Nah, oke. Proses materi kita hari ini sudah selesai. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai untuk materinya. Kemudian dari hasil proses yang pertama, baik dari kita nonton video tadi, kita amati video tadi, apa yang bisa disimpulkan? Banyak. Banyak apa, Rafli? Apa yang bisa kita simpulkan? Simpulkan berarti Hah? Terus? cara membuat, Ya, terus? cara menanam bibit, Terus? cara lahan, Terus? cara mencari lahan. Ya. Ada apa lagi? Ayo. Nurul? Masih ada? Rafli masih ada? Syukur ada? Syukur? Harus iklim. Harus? Iklim. Oke. Nah, itu semua proses yang harus kita lakukan. Nah, kesimpulan kita hari ini, kesimpulan bersama kita dalam pembelajaran hari ini, dalam penyiapan tempat pembibitan itu yang pertama tempatnya harus bersih, harus dekat dengan irigasi, bebas dari gangguan hama, baik, bebas dari gangguan binatang ataupun manusia. Kemudian drainasenya harus lebih baik, ya kan? Terus tempat pembibitan itu banyak jenisnya. Ada jenis model baknya, ada jenis kotak, ada jenis polybag, ada yang model jenisnya langsung dibuat di bedengan dengan ukuran yang bisa kita tentukan tergantung kebutuhan bibit yang akan dibibitkan. Itu semua kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini. Nah, selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak untuk melihat kemampuan kalian, Bapak akan memberi sedikit post test. Tolong siapkan kertas untuk dijawab. Siapkan kertas. Kalau post test ini cepat-cepat, ya, cepat-cepat untuk dijawab. Nanti dikumpulkan. Siapkan kertas. Ini post testnya. Bisa baca? Ini bisa? Sudah jelas? Oke, itu post testnya. Nomor 1. Nomor 1. Ya. Coba. Mau saya tulis soalnya, jawabannya saja. Oke, nomor 1. Oke. Jawab terus.
Jawab A, B, C, D, jawab itu aja. Nomor 1 apa? Nomor 2? Nah, tulis terus. Nomor 3? Dah, kumpul. Dah. Oke. Nah, terakhir post test kita sudah jawab. Nanti coba Bapak lihat hasilnya juga. Nah, yang terakhir, sebagai tindak lanjut kita dalam pembelajaran ini, Bapak mengharapkan nanti kalian, ini menjadi penilaian, nanti kalian di rumah sekali lagi Bapak katakan, buat tempat pendidikan sebagus-bagus mungkin, sesederhana mungkin. Di foto, kemudian divideokan selama 2 atau 3 menit, nanti dikirim ke Bapak, dikasih ke Bapak untuk bahan penilaian kalian. Dan ini menjadi tugas yang harus disiapkan. Nah, setelah itu Bapak juga menyarankan untuk tempat pendidikan bisa dibuat yang seperti ini. Bisa dibuat seperti ini, bisa yang seperti ini. Dan bisa dibuat. Dan setelah itu, untuk selanjutnya Bapak mengharapkan kalian belajar yang sungguh-sungguh, baca buku, baca literatur baik di internet atau dimanapun yang sesuai dengan apa yang akan kita belajar. Nah, ke depan kita pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang media dana, menyiapkan media dana. Coba baca-baca, coba lihat baik di internet ataupun di buku-buku yang sesuai untuk menjadi pemahaman pada saat pembelajaran yang tepat. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya dari pertama sampai akhir ilmu kita berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan pimpin doanya. Terima kasih. Doa sudah kita selesaikan, maka untuk pertemuan hari ini kita anggap selesai. Jangan lupa sekali lagi di masa pandemi ini jaga protokol kesehatan, karena siapapun bisa kena dengan virus COVID-19 ini. Kita tidak memungkiri ada atau tidak virus tersebut, tapi pada kenyataannya kita lihat di berita semua pada terjangkit dan itu menjadi risiko yang sangat besar. Nah, Bapak harapkan sama anak-anak Bapak sekalian, jaga kesehatan, semangat dalam proses pembelajaran, banyak-banyak membaca. Karena kenapa? Ilmu itu penting, pendidikan itu penting, ya. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Setelah itu Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.